Guntur, kamu di keluarga Sentosa udah lama jadi supir kan? Kamu biarin putrimu godain putraku. Dan mereka udah pacaran selama 2 tahun. Nyonya, ini pasti ada salah paham. Orang kayak putrimu ini ada banyak. Bilang aja butuh berapa baru mau ninggalin putraku. 2 miliar? Kami... Nyonya, kami nggak mau uang. Aku udah ajuin kuliah ke luar negeri. Begitu lulus akan pergi, nggak bakal balik lagi. Juga nggak bakal punya hubungan sama Joseph. Nina. Oh, sepengetahuanku, 2 tahun ini kamu pacaran sama putraku dan cinta mati. Kenapa? Sekarang nggak mau sepeser pun. Bilang lepas ya lepas aja. Kenapa? Kenapa? Karena orang yang aku cinta dari dulu nggak pernah cinta aku. Jenny, jangan tinggalin aku di neraka tanpa kamu ini ya. Ternyata kamu nggak pernah cinta sama aku. Ku suka kamu 7 tahun, kita pacaran 2 tahun. Orang yang kamu cinta dari dulu sampai sekarang cuma Jenny. 7 tahun lalu, aku ikut ayah dari desa ke keluarga Sentosa. Perbedaan yang besar bikin aku tiap hari harus berhati-hati. Gimana ini? Kamu buta ya? Ini vas antik yang Nyonya beli dari luar negeri. Walau pakai gaji sisa hidup ayahmu, juga nggak bisa ganti rugi. Kita temui Nyonya. Jangan. Ayo. Sampai aku nggak sengaja ketemu dia. Berisik banget. Tua Joseph? Cuman vas, bilang aja aku yang pecahin. Jangan nangis lagi, lap air matamu. Dia pernah jadi cahaya yang sinarin hidupku. Asal bisa lihat dia, itu semua harapanku. Tapi malam itu, dia sendiri yang tarik aku ke sisinya. Tuan Joseph, kamu kenapa? Kamu mabuk? Kamu mabuk? Jenny, ini ada 1 miliar. Soal kemarin, cuman kecelakaan. Lupain aja. Tuan Joseph, aku gak mau uang. Apa bisa kasih aku kesempatan buat di sisimu? Aku tahu kamu ada orang yang disuka. Tunggu dia balik. Kalau kamu masih suka dia, aku bakal hilang sendiri. Gak bakal ganggu. Terserah kamu. Aku cuman putri supir keluarga Sentosa. Dan dia itu putra keluarga konglomerat di kota Beria. Aku tahu status kita gak bisa dilewatin. Tapi demi kamu, aku rela mikirin akibatnya dan berani sekali. Selama 2 tahun, aku coba segala cara biar kamu senang dan mengira suatu hari nanti bisa luluhin hatimu. Sampai hari itu. Jenny. Tuan Joseph, dengar-dengar Jenny udah mau pulang. Iya. Terus wanita gelapmu mau diapain? Tiap hari diantar makan, perhatian banget. Apa kamu beneran jatuh cinta ya? Cuman alat nafsu buat buang-buang waktu. Pada intinya, Jenny tetap yang paling penting. Tapi kamu ini putra keluarga konglomerat, ngapain tunggu begini? Ambil paksa aja langsung beres. Jenny, dia itu cinta pertamaku. Aku sangat cinta dia. Akhirnya aku ngerti.
Ternyata kamu 2 tahun ini gak pernah lupain dia. Dan semua pengorbananku juga gak pernah gerakin hatimu. Joseph, selamat ya. Orang yang kamu cinta udah balik. Dan aku juga harus tepati janji dan keluar dari dunia. Halo, Prof. Zetro. Nina, kamu datang ke negara G akan ikut proyek penelitian rahasia internasional. Kamu harus putusin semua kontak di dalam negeri. Kamu beneran udah mikirin baik-baik. Anda tenang saja. Aku udah pikir baik-baik. Setelah sidang selesai, aku langsung berangkat. Oke, dengan bakat dan fokusmu, penelitian terapi gen kita pasti bisa lewatin hambatan. Nina, hari ini nggak tunggu Tuan Joseph. Oh, enggak. Aku naik bus. Jenny, kamu tunggu aku. Aku langsung jemput kamu. Dan kita pergi sekolah bareng. Tuan Joseph, Bibi Ellen? Nina mana? Nina, dia pagi-pagi udah naik bus. Apa? Dulu dia tiap hari siapin bekal dan antar aku keluar. Hari ini kenapa? oke, aku tungguin kamu. Lupakan, jemput Jenny lebih penting. Lagian udah mau pergi. Barang-barang ini harusnya diberesin. Tadinya mau kasih kamu setelah lulus. Sekarang kayaknya nggak perlu lagi. Lagian udah mau pergi. Anggap aja ini kenangan terakhir. Nina? Ngapain beres-beres? Kamu mau kemana? Joseph, aku lagi cariin kamu. Dia... Nina, putri supir di rumahku. Oh, ternyata dia itu pengikut kamu ya? Katanya 2 tahun ini kamu bantu Joseph beli makanan. Pas banget kita makan bareng, aku traktir. Kakak Jenny kita ini memang cantik dan baik hati. Makan di luar aja, masih mau ajak pengikut. Aku ada urusan, jadi gak ikut. Kita ini temenan, gak perlu sungkan. Iya kan Joseph? Iya, Jenny ajak kamu pergi. Jangan banyak tingkah. Lagian udah mau pergi. Anggap aja ini terakhir kali, oke? Nina, ayo cepat duduk. Aduh kakak Jenny, kamu ajak kita makan cuma di warung pinggir jalan gini. Ini terbuka kena angin. Restoran barat yang di depan itu lebih baik. Warung pinggir jalan kenapa? Aku suka suasana yang ramai ini. Lagian, restoran mewah cuma bagus di platingnya aja. Dan rasanya gak enak. Iya kan Joseph? Iya, Jenny, kamu beda sama orang biasa itu. Aku suka sifatmu yang apa adanya dan bebas. Wow, aku suka banget.
Tuan Joseph, akhirnya kebeli juga. Kamu cepet cobain. Oh, dan di sini enak banget. Apa itu kotor banget? Nggak kotor. Nenek ini aku kenal. Dia pakai bahan yang paling bagus. Aduh, sana. Aku nggak makan barang murahan ini. Dia ajak kamu makan di sini, itu namanya merakyat. Tapi kamu malas lihat sekilas saja. Oh iya, kalian setelah lulus mau ngapain? Joseph? Aku, Itu sudah jelas. Putra konglomerat udah pasti pulang terusin harta warisan keluarga. kalau kamu Jenny, kamu masih mau keluar negeri? Nggak akan. Aku mau lanjut S2 di sini. Aku mau coba gabung sama tim penelitiannya Profesor Zetro. Profesor hebat yang kerjain obat gen, Dr. Zetro. Iya. Hebat banget Jenny. Memang lulusan luar negeri. Oke Jenny, nanti aku bikinin kamu sebuah yayasan eksklusif. Namanya Yayasan Impian Cinta Sejati. Yayasan Impian Cinta Sejati. Wah, Tuan Joseph demi bikin Jenny senyum, rela keluarin banyak uang. Aduh, udah. Oh ya, kalau kamu gimana, Nina? Dia bisa ngapain? Putri supir gak punya keahlian khusus, juga gak punya latar belakang keluarga. Setiap hari selain layanin Joseph kasih minum, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Aku mau keluar negeri. Aku mau keluar negeri. Makanannya datang. Oh iya, udang di sini enak banget. Semuanya udang. Aku alergi udang. Nina, selama ini kamu udah capek rawat Joseph. Makan yang banyak. Ini. Kenapa? Gak suka ya? Salah aku. Ingetanku jelek. Aku sampai lupa. Selama ini Nina ikut Joseph udah biasa makan enak dan mewah. Pasti gak suka makanan pinggir jalan kayak gini. Bukan, itu kah? Dengar Nina, kenapa kamu hari ini? Hah? Biasanya di rumah kamu makan apa aja? Makan di sini malah pilih-pilih makanan. Siapa yang izinin kamu begini, ha? Makan aja. Kamu gak suka makan ini? Kamu masih ingat? Tentu aja. Kamu gak suka makan daun ketumbar, suka makan anggur, pecinta manis gak suka asam. Semua tentangmu, aku ingat semua. Oh, aku ingat semua. Kesukaannya kamu ingat di luar kepala. Tapi cuman gak ingat aku alergi udang. Itu. Aku gak enak badan. Aku pergi dulu. Kamu gak apa-apa kan, Nina? Aku bantu kamu beresin. Balikin! Ini... Joseph, ini bukannya name tag-mu waktu SMA dulu? Terus itu pelindung tangan Joseph yang ketinggalan. Nina, ini semua barang yang Joseph gak mau lagi. Kenapa ada di kamu? Ada kartu ucapan juga. Aku bacain ya. Balikin! Minggir. Lihat ini. Untuk Joseph. Selamat wisuda Joseph. Selama ini aku gak berani ngomong. Aku suka kamu. Dari pertama kali aku lihat kamu, aku udah suka kamu. Gila.
Bener-bener nggak nyangka ya Nina. Dengan statusmu yang cuma putri supir, juga berani incar Tuan Joseph. Hah? Nggak tahu malu. Benar. Heh, kamu ini paksa banget buat kejar dia. Heh, dasar murahan banget. Joseph, pesonamu besar banget. Nina aja sampai terpikat. Cukup. Nina. Kamu beneran bikin aku jijik. Jenny, jangan dengerin mereka asal bicara. Dia cuma putri supir. Aku nggak ada hubungan apa-apa. Lupakan, Joseph. Bukannya kamu bilang mau ajak aku ke spa baru buat santai. Kita pergi yuk. Ketulusanku 7 tahun cuma dibalas kata jijik dari kamu. Joseph, hatimu terbuat dari batu. Mulai sekarang, aku gak bakal cinta kamu lagi. Nina, aku Husen, muridnya Prof. Budi. Prof tahu kamu mau wisuda. Dia sengaja suruh aku jemput kamu buat soal kamu kuliah di luar negeri. Kamu nggak apa-apa kan? Oke, Kak. Halo, Prof. Nina, info tiket udah aku kirim ke emailmu. Husen udah kasih daftar persiapan sebelum berangkat kan? Iya. Oke, minggu depan setelah sidang dan dapat ijazah langsung ke negara G, aku di sini udah siap segalanya, tinggal tunggu kamu datang. Oke. Aku bakal segera tinggalin tempat yang aku tinggal 7 tahun. Minggu depan sidang, kamu tulisin skripsi buat Jenny. Masalah yang kemarin, aku gak bakal permasalahin lagi. Demi dia lagi. Skripsinya sendiri? Kenapa nggak tulis sendiri? Jenny lagi siapkan buat ujian S2, dia sibuk. Kamu memang jago soal ini kan? Jangan basa-basi lagi. Minggu depan kasih aku. Di hari kelulusan, aku langsung pergi, nggak mau bantu dia tulis skripsinya. Beres. Beneran? Gak masalah kan? Nina itu pintar banget. Kerjanya juga teliti. Serahin ke dia, gak ada masalah. Kamu fokus kejar mimpimu aja. Urusan sisanya serahin ke aku. Iya. Joseph, hari ini udah mau sidang. Skripsinya belum beres juga. Jangan panik, Jenny. Aku langsung ambil. Nina lagi ngapain? Ulang tahunku. Halo Jenny, aku udah temuin. Aku langsung kirim. Ini... Tuan Joseph, kenapa kamu di sini? Ini rumahku. Apa aku harus lapor sama kamu, ha? Akhir-akhir ini kamu kemana? Telepon gak diangkat, orang juga gak kelihatan. Aku akhir-akhir ini lagi sibuk urusin skripsi. Iya juga, tulis 2 skripsi, banyak yang harus disiapin. Karena dia bantuin Jenny, gak permasalahin. Baiklah, bentar lagi sidang. Nanti naik mobilku ke kampus bareng. Gak usah. Aku naik bus saja.
ada mobil malah naik bus. Hei Nina, kamu sengaja cari masalah ya? Hah? Aku cuman terbiasa naik bus. Oke, terserah kamu. Nina, jangan harap lagi. Di dunia Joseph, cuman ada Jenny. Dan kamu akan segera pergi. Ini semua isi skripsiku. Makasih semuanya. Jenny, tadi aku rekam semua. Nanti aku suruh Pak Sisko bikin jadi video perwakilan lulusan terbaik dan tayang di kampus. Biar semua orang lihat kehebatanmu. Baguslah Joseph. Ya ampun, Tuan Joseph pakai sumber daya Pak Sisko buat video promosi pribadi buat Jenny. Perlakuan kayak gini beneran calon istri Tuan Joseph. Iya, yang bisa bikin Tuan Joseph setulus hati cuma ada Jenny. Joseph, ternyata orang sedingin kamu bisa begini juga. Selanjutnya, Nina. Dosen-dosen yang terhormat, judul skripsi kelulusanku adalah Perubahan Global di Biofarmasi. Pertama, aku akan jelasin latar belakang penelitianku. Tunggu. Nina, isi skripsimu kok persis kayak sidang skripsi Jenny barusan? Apa? Apa? Sama persis. Tadi, Jenny ngomongnya keren banget. Jangan-jangan kamu gak siapin dan mau curi ide orang lain ya? Dasar gak tahu malu. Iya, nggak tahu malu ya dia. Nina, plagiat makalah akademik itu pelanggaran akademik yang sangat serius. Sesuai peraturan sekolah, akan dicatat dan nggak bisa lulus. Bahkan bisa ganggu perjalanan studimu nanti. Kamu mending jelasin sekarang. Pak, aku beneran gak plagiat. Makalah ini aku tulis sendiri. Demi siapin argumen, aku ke perpustakaan dan tempat arsip 3 kota. Aku tiap hari bergadang, cari data dan analisis. Mana mungkin aku plagiat? Kamu bilang bukan plagiat. Kalau gitu, masa Jenny yang plagiat punya kamu? Wah, ternyata dia plagiat. Ya benar saja. Aku Tidak kreatif. Aku sendiri yang tulis. Kamu yang tulis? Oke. Kalau gitu coba kamu jelasin. Makalah ini, bab 3 bagian 2, data perbandingan penting sumbernya dari mana? Sumbernya dari... Aku sumber data makalahnya sendiri aja nggak tahu. Jangan-jangan Jenny yang plagiat ya? Iya, aku nggak nyangka ya. Bisa Joseph, kayak gitu. Aku bisa buktiin. Data utama makalah Jenny ini, itu kami bahas dan putusin bareng. Dosen, Anda nggak mungkin raguin omonganku kan? Perlu aku telepon Pak Sisko dan minta dia ke sini buat buktiin tingkat partisipasiku? password komputerku itu. Ulang tahunnya. Kamu yang ambil skripsiku, terus kasih ke Jenny. Demi bela dia, kamu tega bantu dia bohong di depan umum. Kamu secinta itu sama dia. Sampai prinsip juga dibuang. Keluarga Sentosa itu konglomerat kota Beria, perpustakaan dan gedung lab disumbangkan keluarga dia. Kita nggak bisa singgung. Benar juga. Iya. Masa seperti itu? Mengingat Joseph udah kasih bukti. Nina, kami putusin skripsimu dicurigai plagiat parah. Kamu nggak lulus tahun ini. Tahun depan ajukan skripsi, terus ikut sidang. Nilainya jadi punya Jenny.
Bagus banget, Joseph. Jadi ternyata Akhirnya Nina ketahuan yang juga. plagiat. Dia yang plagiat. Jadi sangka ya. Kerja pintar. Ternyata. Ya hanya menyetek saja. Aku bisa buktiin data utama skripsi Jenny ini. Itu kami bahas dan putusin bareng. Anda nggak mungkin raguin omonganku kan? Joseph, aku cinta kamu 7 tahun. Semuanya udah aku kasih. Di matamu, aku ini sebenarnya apa? Aduh. Kok nangis sendirian di sini? Ngapain lihat aku kayak gitu? Jenny, kamu plagiat skripsiku, nipu di bidang akademik. Kamu nggak takut kebenaran kebongkar dan nama baikmu hancur? Kamu beneran bodoh atau pura-pura bodoh? Skripsi itu Joseph yang kasih. Ada dia yang jagain aku. Dengan kekuasaan keluarga dia, siapa yang berani raguin? Status Tuan Joseph ini memang berguna. Gak sia-sia. Dari SMA gantungin dia. Kamu nggak tahu malu? Aku gak tahu malu. Kamu cuman gak dicintai aja. Jenny? Jenny? Kamu bukannya dari dulu suka sama Joseph. Hari ini aku bakal kasih tahu seberapa murahnya dirimu. Jenny! 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 Joseph. Jenny, kamu gak apa-apa kan? Cepat berdiri. Maaf. Maaf ya Nina. Aku gak seharusnya deketin Joseph. Aku juga gak seharusnya terima skripsi yang dia kasih. Kamu jangan dorong aku lagi. Aduh, Joseph. Kakiku sakit banget. Apa patah tulang? Nina, kamu gila ya? Hah? Soal skripsi itu aku yang lakuin. Kamu dorong Jenny. Kamu kira kamu siapa? Aku dorong dia. Jelas-jelas dia yang dorong aku. Hah? Dia dorong kamu. Kamu kira aku buta? Jenny udah luka begini. Menurutku, kamu itu cemburu sama dia. Dan gak suka dia lebih baik darimu. Aku jatuh dari tempat setinggi itu. Kamu gak perhatian. Dia cuma akting jatuh. Kamu malah gak bedain benar salah. Langsung bela dia. Nina, aku peringatin. Kelak kamu jauhin Jenny. Kalau kamu deketin dia lagi, kamu keluar dari keluarga Sentosa. Joseph. Jenny, kita ke rumah sakit ya. Joseph, aku salah. Mungkin dari awal, aku gak seharusnya harapin sesuatu yang bukan bagian dari duniaku. Makanya jatuh sampai sesakit ini. Halo, Prof. Nina, soal sidang skripsi, Husen udah kasih tahu aku. Aku tahu gimana kamu. Bilang kamu plagiat, aku nggak bakal percaya.
Aku udah hubungin komite akademik kampus dengan namaku. Aku yang jamin kamu. Ijazahmu akan dikeluarin sesuai jadwal. Jadwal Kenegarage nggak berubah. 2 hari lagi berangkat tepat waktu. Makasih, Prof. Aku pasti berangkat tepat waktu. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Kenapa? Masih nangis? Kamu terluka? Aku nggak apa-apa. Soal skripsi kali ini, kamu pasti merasa nggak adil. Tapi kalau nanti Jenny mau gabung timnya Profesor Zetro, rekam jejaknya nggak boleh ada yang jelek. Dia kejar mimpinya gak gampang. Kamu jangan perhitungan sama dia, oke? Dia kejar mimpinya. Nggak boleh ada yang jelek. Terus aku pantas dimarahin terus tanggung tuduhan plagiat. Cukup! Bukannya cuma sebuah skripsi. Ini bukan masalah besar. Apa tahun depan mengulang, kamu bakal mati. Cuma sebuah skripsi. Iya, kamu dari lahir udah punya semuanya. Hal kayak gini buat kamu jelas gak penting. Tapi aku beda. Kamu udah rusak hidupku. Aku rusak kamu. Nina, kamu harus ingat. Dulu itu kamu yang mohon mau di sisiku. Lagian, kamu juga dorong dia kan? Kamu mau gimana lagi? Udah aku bilang, aku gak dorong dia. Oke. Aku gak mau ribut sama kamu. Gini aja. Semua biaya 1 tahunmu itu aku yang tanggung. Gini udah cukup kan? Gak usah. Jangan ngomong gini. Aduh, cuman selebar ijazah. Bukan masalah besar. Kelak kamu ikut aku terus. Ada atau enggak, sama aja kan? Jangan nangis lagi. Kenapa, Jenny? Joseph, AC di rumahku rusak. Panas banget. Kamu bisa datang bantu aku benerin? Oke, aku langsung ke sana. Kamu tunggu aku. Jangan nangis ya. Bukannya kamu selalu bilang mau ke observatorium lihat bintang. Gini aja. Tunggu lulus, aku ajak kamu. Kamu istirahat dulu. Joseph, aku akan pergi. Observatorium yang kamu bilang itu, aku gak bisa pergi lagi. Selamat atas kelulusanmu. Makasih. Halo, Senior Husen. Aku baru aja selesai. Oke, aku 10 menit lagi sampai. Dia jemput kamu ke bandara. Nina, perutku sakit banget. Tolong bantu aku bentar. Cepat berdiri yang benar. Hei, mereka datang. Cepat berdiri. Ayo cepat berdiri. Mereka udah datang. Joseph, kenapa belum sampai? Sebentar lagi sampai. 3, 2, 1. Yeay! Berhasil dengan semua. Ya ampun, Joseph, ini semua kamu yang siapin. Ini gak ada apa-apanya. Asal Jenny suka, bintang di langit sekalipun
Tuan Joseph juga bakal ambilin. Wah. Keren. Wah, sewa gedung sebesar ini harus habisin berapa banyak? Memang Tuan Joseph, demi bikin si cantik ini senyum, apa aja dilakuin. Kejadian yang kemarin cuman kecelakaan. Lupain aja. Terserah kamu. Joseph, ternyata kalau kamu suka sama seseorang, bisa ambil bintang buat dia dan bikin seluruh kota terang benderang. Halo senior. Nina, aku udah sampai. Kenapa yang pegang O pergi? Nina? Nina? Kenapa dia bisa di sini? Nina? Hari ini acara kelulusan. Kamu yang mengulang, bukannya di rumah. Ngapain kamu kesini? Bukan urusanmu. Temani Jenny aja. Kamu gak ada, dia bakal ngambek lagi. Belakangan ini kamu kenapa? Ini hari penting untuk Jenny lanjut S2. Kamu jangan bikin ribut di sini. Tenang aja, aku gak akan. Iya. Kamu kan mau ke observatorium lihat bintang. Kali ini aku janji. Joseph. Aku datang. Joseph, 2 tahun kita pacaran. Aku udah mohon berkali-kali buat ke observatorium, tapi gak pernah jadi. Kali ini, giliran aku yang memilih. Teman, minta tolong, bantu aku kasih ini ke Joseph. Aku pergi dulu. Nina, kamu mau kemana? Tuan Joseph sewa kapal buat rayain. 1 jam lagi, aku ada pesawat ke negara G, jadi gak ikut. Negara G? Terus kamu kapan pulang? Wah. Gak akan balik lagi. Semoga kalian senang. Udah siap belum, Nina? Joseph, 3 tahun SMA, 4 tahun kuliah. Dulu seluruh masa mudaku semuanya tentang kamu. Tapi sekarang, masa mudaku udah berakhir. Ayo senior Husen. Ayo. Makasih Jenny. Makasih, Nina Jenny. mana? Makasih Jenny. Makasih ya. Tuan Joseph, Nina udah pergi. Pergi? Kemana? Kenapa gak pamit sama aku? Gak apa-apa. Nanti baru cari dia, suruh dia jelasin. Tuan Joseph, Nina bilang dia keluar negeri dan gak akan balik lagi. Nina bilang dia keluar negeri dan gak bakal balik lagi. Dia suruh aku kasih ini ke kamu. Kamu bilang apa? Dia keluar negeri? Dia... Joseph. Joseph, kuenya udah dipotong. Kamu bukannya bilang udah siapin pesta kapal buat aku. Gimana kalau kita ke dermaga sekarang? Aku pengen lihat bintang di laut. Joseph, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Hah, Nina ini beneran makin gak tahu aturan. Masa dia kabur sendiri tanpa kasih tahu aku? Nanti balik aku tanyain baik-baik. Ayo kita pergi. Sini bagi. Enak Aku juga sekali mau. ya kuenya. Wah. Nina, Nyonya Westi, udah aku bantu jelasin semuanya.
Kamu tenang aja. Di sana, kamu harus belajar baik-baik sama Profesor Zetro. Dan kejar impianmu. Ayah, pas aku nggak ada, ayah harus bisa jaga diri. Tenang aja. Putriku udah besar. Ayah juga bisa pulang kampung dan hidup tenang. Main catur, tanam sayur. Kalau kamu kangen rumah, balik buat lihat-lihat. Ayah, ayah harus jaga kesehatan. Aku titip Nina ke kalian. Tenang aja, Paman. Nina, ini titipan dari Profesor buatmu. Kartu buat negara G udah siap. Makasih, Senior Husen. Ini juga udah waktunya. Secara resmi ucapin selamat tinggal sama diriku yang dulu. Ayo. Oh. Sepatu dia mana? Nina!